Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, materi kita hari ini adalah keorganisasian. Kita langsung saja ke materinya. Nah, pengertian dari organisasi itu adalah perkumpulan dua atau lebih orang yang memiliki tujuan tertentu. Jadi, organisasi ini harus ada suatu orang yang minimal itu dua dan paling maksimal tuh lebih banyak, lebih baik ya. Setelah itu memiliki tujuan tertentu, karena organisasi harus ada tujuan yang dicapai bersama. Selanjutnya ada pengertian dari organisasi Palang Merah Remaja atau PMR. PMR adalah suatu organisasi binaan dari Palang Merah Indonesia yang berpusat di sekolah-sekolah ataupun kelompok-kelompok masyarakat atau sanggar atau kelompok belajar dan lain-lain, yang bertujuan membangun dan mengembangkan karakter kepalang-merahan agar siap menjadi relawan PMI di masa depan. Nah, selanjutnya ada syarat dari organisasi. Yang pertama ada tujuan tertentu, adanya tujuan tertentu. Nah, jadi organisasi harus ada tujuan yang dicapai bersama. Tujuannya apa dan itu harus dicapai bersama-sama di dalam suatu organisasi. Yang kedua, adanya aturan. Nah, aturan ini untuk mengatur anggota-anggota di dalam suatu organisasi itu sendiri. Yang selanjutnya ada pengurus organisasi. Yang mengurus suatu organisasi biasanya ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada anggota, adanya anggota, karena di dalam organisasi ini harus ada syarat yang wajib itu adanya anggota gitu. Nah, selanjutnya tujuan dari PMR. Yang pertama, anggota PMR mampu memberikan pertolongan pertama pada orang lain yang memerlukan penanganan medis dasar atau darurat medis. Yang kedua, anggota PMR dapat mengenal berbagai macam obat-obatan yang harus dan tidak harus menggunakan resep dokter dan peralatan medis lainnya. Yang ketiga, ada anggota PMR mampu berorganisasi dengan baik. Di dalam PMR itu ada Tribakti dan 7 prinsip dasar Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Di sini ada Tribakti PMR. 1. Meningkatkan keterampilan hidup sehat. Yang kedua, berkarya dan berbakti di masyarakat. Yang ketiga, mempererat persahabatan nasional dan internasional. Selanjutnya ada 7 prinsip dasar Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Yang pertama ada kemanusiaan. Kedua, kesamaan. 3, kenetralan. 4, kemandirian. 5, kesukarelaan. 6, kesatuan. 7, kesemestaan. Oke, yang selanjutnya yaitu ada fungsi manajemen dari sebuah organisasi sendiri. Fungsi manajemen sebuah organisasi itu ada 4. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga ada penggerakan atau activating. Yang keempat ada evaluasi atau evaluation. Untuk yang pertama, perencanaan atau planning.
Nah, perencanaan ini dilakukan untuk menyusun rencana agar mencapai suatu tujuan dari sebuah organisasi tersebut. Untuk di PISCA sendiri, perencanaan biasa dilakukan oleh pengurus organisasi harian atau yang biasa disebut dengan POH. Dalam rapatnya, hal-hal yang dibahas yaitu bisa berupa agenda kegiatan PISCA dalam 1 tahun maupun penyampaian usulan atau aspirasi dari seluruh anggota PISCA. Bisa juga dalam rapat POH itu penyampaian dari masalah-masalah dari setiap divisi dalam PISCA sendiri. Selanjutnya, yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian yaitu pembagian divisi-divisi di dalam organisasi PISCA sendiri. Nah, di dalam PISCA ini terdapat beberapa divisi. Yang pertama ada divisi kepalang merahan. Nah, tugas dari divisi kepalang merahan sendiri yaitu sebagai penyampai materi dalam ekstra PMR sendiri. Yang kedua ada divisi Sarpras. Divisi Sarpras bertugas menyiapkan barang-barang ataupun obat yang diperlukan PISCA sendiri selama kegiatan, bisa seperti ketika menjadi tim medis upacara ataupun dalam event-event PISCA sendiri. Yang ketiga yaitu ada divisi Basecamp. Divisi Basecamp tugasnya mengelola Basecamp dari PISCA sendiri. Selanjutnya ada divisi persahabatan. Divisi persahabatan bertugas merangkul dari semua anggota PISCA sendiri. Dari berbagai divisi dipersatukan sehingga tidak ada kesenjangan antara yang satu dengan yang lain. Selanjutnya yang kelima yaitu ada divisi kreatif. Divisi kreatif biasanya menyiapkan mading PISCA sendiri atau menghias berbagai event untuk event-event atau proker-proker di PISCA sendiri. Kemudian selanjutnya ada divisi IT. Divisi IT bertugas mengelola akun Instagram ataupun YouTube dari PISCA sendiri. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada penggerakan atau actuating. Nah, penggerakan ini merupakan proses pelaksanaan dari tugas-tugas yang diberikan kepada masing-masing divisi. Nah, setiap tugas itu memiliki tanggung jawab masing-masing. Nah, tanggung jawab itu diawasi oleh kepala divisi masing-masing dari divisi-divisi masing-masing. Selanjutnya, ada evaluasi atau evaluation. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dari setiap divisinya. Evaluasi juga digunakan untuk sarana penyampaian kendala yang dihadapi oleh setiap divisi agar dapat terselesaikan dan dapat disampaikan kepada pengurus organisasi harian atau POH lainnya di dalam rapat POH sendiri. Kemudian untuk manajemen dalam proker PISCA, yang pertama ada perencanaan. Nah, untuk perencanaan sendiri, ada pembentukan panitia oleh POH dalam rapat POH. Kemudian, ketika sudah terbentuk panitia proker, dilakukan rapat-rapat untuk pelaksanaan prokernya sendiri. Untuk pembahasan dalam setiap rapat-rapatnya, biasanya panitia proker membahas tentang tema, tanggal, tempat acara, rundown acara, alat-alat apa yang diperlukan, dan anggaran dana yang dibutuhkan dalam proker. Untuk pengorganisasian sendiri, panitia proker biasanya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, si koordinasi,
si sarpras, si konsumsi, si kreatif, si humas, si dokumentasi, dan si keamanan. Kemudian untuk penggerakannya sendiri, penggerakan tadi berupa pelaksanaan tugas dari masing-masing divisi. Untuk ketua sendiri, bertugas sebagai penanggung jawab acara atau proker. Untuk wakil ketua, bertugas membantu tugas dari ketua. Untuk sekretaris, bertugas membuat proposal kegiatan maupun surat-surat yang dibutuhkan selama proker. Untuk selanjutnya yaitu ada bendahara. Bendahara bertugas membuat anggaran dana ataupun mengelola keuangan selama proker. Untuk si koordinasi, bertugas membuat susunan acara kegiatan dan sebagai pengatur jalannya kegiatan berlangsung. Kemudian ada si sarpras. Si sarpras bertugas menyiapkan segala peralatan yang dibutuhkan selama acara. Nah, selanjutnya ada si konsumsi. Si konsumsi tugasnya menyediakan konsumsi bagi peserta, tamu undangan, maupun panitia sendiri. Selanjutnya ada si kreatif. Nah, si kreatif ini bertugas mendekorasi ruangan yang akan digunakan proker. Jadi, sebelum pelaksanaan proker, biasanya divisi atau si kreatif ini mendekorasi ruangan yang digunakan. Selanjutnya ada si humas. Nah, si humas sendiri bertugas sebagai penyampaikan undangan kepada organisasi lain yang diundang ataupun kepada pihak-pihak yang diundang untuk proker PISCA sendiri. Untuk si dokumentasi, bertugas mendokumentasikan kegiatan berlangsung. Untuk yang terakhir ada si keamanan. Nah, si keamanan sendiri bertugas menjaga keamanan lingkungan sekitar tempat yang digunakan selama kegiatan berlangsung. Kemudian yang terakhir ada evaluasi. Nah, evaluasi sendiri bertujuan untuk mengevaluasi jalannya kegiatan, seperti kendala apa yang terjadi. Nah, seperti itu. Kemudian ada tujuan lain yaitu untuk mengevaluasi kinerja dari panitia sendiri dari awal persiapan hingga pelaksanaan acara. Hal ini bertujuan untuk sebagai bahan agar kesalahan atau kendala-kendala yang dihadapi ketika proker itu tidak terulang di proker-proker selanjutnya. Seperti itu. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.